Bagaimana cara awal Bapak memulai usaha tahu ini? Secara awal aku napa niku nggih tahu niku asale dodol tahu, jualan tahu kesana kemari, terus yang akhirnya ada teman-teman pengen aku usaha tahu sendiri, terus aku usaha, ya alhamdulillah diparingi saged. Jadi awalnya memang jualan tahu, kulaan tahu dari pelosok, terus saya ngambil ilmunya dari pelosok, terus saya membuat tahu. Sejak kapan usaha Bapak Anda berdiri? Berdiri tahun 1999, ya, bulan 9 tidak salah. Terus sampai sekarang ya kurang lebih 21 lah. Berapa modal awal yang panjenengan butuhkan dalam memulai usaha tahu ini? Sejak awal untuk mendirikan pabrik tahu walaupun kecil-kecilan itu kira-kira dananya sekitar ya 40 jutaan zaman dulu, ya, 40 juta. Terus buat kedelai itu 5 juta, terus buat papan-papan, terus alat-alat ada sekitar 10 juta, berarti ya 55-an juta. Bagaimana proses awal pembuatan tahu? Proses kedelai kalau ada lokal, kalau tidak ada USA. Terus apa niku dikumi apa sih jenenge, direndam 1,5 jam, terus dibersihkan, ya. Setelah dibersihkan baru digiling, ya. Terus digiling, terus dimasak, pakai tangki, pakai tangki uap, direbus sampai kira-kira 300 derajat sampai 400 derajat Celcius. Apakah ada kendala saat membuat tahu? Oh ada, pasti. Jenengane produsen harus berani risiko, Sekali lagi saya tegaskan, harus berani risiko. Risiko pertama adalah mengatasi cara tahu yang kadang itu tidak bisa stabil hasilnya. Nah, kita harus bisa mencari pengalaman supaya bisa stabil. Nah, risiko yang kedua itu adalah limbah. Proses pembuatan limbah pun tidak mudah, sampai membuat limbah itu berulang kali. Alhamdulillah bisa tercapai dan tidak bau, sampai sekarang pun tidak bau. Dulu ya bau, tapi berproses ya mungkin ada bahan kimia yang ditaruhkan kepada limbah supaya tidak bau. Yang penting tidak mencemari lingkungan. Ya, alhamdulillah bisa teratasi. Dan yang terakhir ada bantuan dari pemerintah untuk pembuatan pipa. Ya, alhamdulillah mensyukuri kalau dari pihak pemerintah, Pak kita memberi sumbangan pembuatan limbah sekitar tahun 2003-an. Ya. Berapa banyak tahu yang Anda jual dalam 1 bulan? Nah, proses pertama itu memang sedikit dari sedikit, mungkin paling itu 300 biji. Nah, sekarang sudah mencapai lebih dari 500 biji, atau mungkin bisa ribuan, sekarang sudah ribuan biji. Berapa keuntungan yang
panjenengan peroleh dari produksi tahu dalam per bulan? Per bulan usaha kecil-kecilan ya, itu kurang lebih 3 jutaan lah. 3 jutaan dan sampai istilah limbah buat makanan ternak, baik dikonsumsi sendiri, ternak sendiri maksud saya, maupun dijual. Bagaimana Anda mengatasi permintaan yang banyak jika jumlah bahan baku terutama kedelai sedikit? Nah, kedelai sedikit permintaan banyak. Ya apa adanya, sehabisnya kedelai. Kalau pemerintah tidak memikirkan produksi tahu terutama di Kudus, ya apalah buat. Kita bersihan sedikit ya memang itu saja, nanti dibagikan kepada bakul-bakul, itu aja. Bagaimana cara Anda memasarkan tahu dan siapa saja konsumen yang membeli produk Anda? Pemasaran di pasar-pasar. Nah dulu sampai di Rembang, di Demak, di Jepara, bahkan di Kudus, di Pasar Ndawe itu cuman bagulnya yang kurang bener, terus akhirnya saya putuskan tidak saya kirim sebab uang yang ada di bakul itu ratusan juta tidak dibayar, terus saya liburkan gitu saja. Saya ambilkan bakul-bakul yang kurang bagus, sekarang Ndawe saja, Ndawe dan bakul-bakul kecil keliling dan dijual sendiri gitu. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, bagaimana strategi yang Anda lakukan? Yang saya lakukan itu kita sepakatan sama produsen tahu, kita sepakatan harga, dan itu di klub ditampung di Rim Kopti Kudus, dan kita mengikuti istilah itu rembukane sederek produsen, terus sepakat harga, dan itulah sepakat harga yang kita lakukan, tidak main sendiri-sendiri. Wabarakatuh. Saya di sini yang sedang observasi rumah pembuatan tepung tahu di rumah Bapak Haji Ibrahim, Dukuh 5 ST 2 RW 1 Pusat Badan Bekuku.